Pak Gubernur, Pak, di Sumedang, kegiatan farming, siaran keliling, sehingga Pak Gubernur dan rekan-rekan para pejabat provinsi di Sumedang semua, Pak, dari kemarin. Oleh karenanya menugaskan kepada kami untuk menerima dan menerima Bapak Ibu, menerima informasi atau dukungan dan lain-lain untuk disampaikan kepada beliau-beliau. Untuk itu kami persilakan barangkali dari ketua tim mengenai maksud dan tujuannya, Pak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten maaf, Bapak yang menerima kami dari apa ini? Kami dari Kesbangpol. Yang kami hormati Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, saya sebut aja Kesbangpol, ya. Terima kasih atas penerimaan ini. Kami sudah berkirim surat kepada Gubernur pada hari Senin yang lalu bahwa kami akan datang hari ini untuk menyampaikan pernyataan sikap. Tidak apa-apa, walaupun Gubernur tidak ada, kami maklum Gubernur sedang sibuk. Dan yang penting adalah kami ingin menyampaikan sikap kami dan sikap ini tersampaikan. Bapak dari Kesbang yang kami hormati, perlu diketahui yang hadir di tempat ini kami dari 40 lebih organisasi tergabung dalam gerakan masyarakat anti intoleransi. Di sini tidak asing lagi, tentu saja ada Pak Eka Santosa. Pak Eka Santosa ini adalah mantan anggota Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan beberapa mantan anggota DPRD juga hadir di sini. Kita lihat ada Pak Herimos, ada Pak Budi, ada beberapa orang mantan di sini, bapak-bapak sekalian. Jadi mohon dimaklum saja bahwa Bapak ini turun kembali ke hal-hal seperti ini karena merasa terganggu seperti itu. Saya bacakan saja sikap kami seperti itu. Mohon ini disampaikan nanti ke Gubernur karena ini adalah sifatnya dukungan seperti itu. Jadi Gubernur tidak usah khawatir. Dan nanti setelah saya sampaikan, tentu saja ada pendalaman dari rekan-rekan. Ada Pak Eka, ada Pak Andi, ada Pak Boboy, ada Pak Indra, ada Pak Abi, ada Pak Budi, dan lain-lainnya yang di belakang, seperti itu. Baik, saya bacakan. Pernyataan sikap mendukung pembangunan Plaza Monumen Bung Karno. Mensikapi adanya penolakan terhadap rencana pembangunan Plaza Monumen Proklamator Insinyur Soekarno atau Bung Karno dari sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat dengan alasan mengada-ada dan tidak masuk akal, bahwa alasan-alasan tersebut pada dasarnya adalah ketidaksudian mengakui Insinyur Soekarno sebagai proklamator, tidak mengakui Insinyur Soekarno sebagai penggali Pancasila, tidak mengakui Soekarno punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahkan dengan alasan-alasan yang menjurus pada penghinaan terhadap pribadi sang proklamator. Maka kami, Gerakan Masyarakat Anti Intoleransi, mewakili masyarakat Jawa Barat, menyatakan mendukung pembangunan Plaza Monumen Insinyur Soekarno sebagai proklamator adalah wajar dan sudah seharusnya bangsa Indonesia menghormati Bung Karno yang sejak muda berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, dipenjara, diadili berkali-kali, dan itu banyak dilakukan di Bandung. Dengan adanya monumen tersebut diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran bagi generasi ke depan. 2. Kami menyesalkan dan keberatan atas penghinaan terhadap Insinyur Soekarno sebagai proklamator yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang mengakui proklamasi 17845 dan Pancasila sebagai dasar negara. Poin ini sengaja akan saya ulangi, ya, jadi dihormati oleh mereka yang mengakui proklamasi 17845 dan Pancasila. Artinya yang menolaknya tidak mengakui proklamasi 17845 dan Pancasila. 3. Mendesak pemerintah
agar dapat mengembangkan ajaran-ajaran Bung Karno yang di dalamnya mengandung ajaran anti-intoleransi, anti-kolonialisme, anti-eksploitasi, delong parlong, perampasan hak atau penindasan manusia atas manusia lainnya, dan tentu juga membumikan ajaran Trisakti di bumi pertiwi Indonesia. 4. Mendesak pemerintah Jawa Barat agar segera melaksanakan rencana aksi nasional atau RAN yang dicanangkan pemerintah pusat tentang pencegahan dan pemberantasan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yang mana pada tingkat daerah Provinsi Jawa Barat telah ada Pergub mengenai rencana aksi daerah sebagai turunan RAN tersebut di atas. Bandung, 2 Agustus 2023, kami Gerakan Masyarakat Anti Toleransi 1. Gerakan Bhinneka Nasionalis Jawa Barat ditandatangani, Barikade 98 Jawa Barat ditandatangani, Gerakan Pemuda Marhenis Jawa Barat ditandatangani, Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Barat ditandatangani, Pakaran Adat Nusantara ditandatangani, Forum Diskusi Sinergi Trisakti ditandatangani, Komunitas Penghayat ditandatangani, 8 Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat ditandatangani, Barisan Patriot Pembela Merah Putih ditandatangani, Barisan Orok Masyarakat Adat Jawa Barat ditandatangani, Kongres Sunda ditandatangani, Portusis ditandatangani, KPN Jawa Barat ditandatangani, Poros Sunda ditandatangani, Sunda Kiwari ditandatangani, Jaga Lembur Kota Bandung ditandatangani, Masyarakat Indonesia Peduli Trisakti ditandatangani, Gerakan Nasional Bhinneka Trisakti ditandatangani, Komunitas Jawa Barat Sejati ditandatangani, Relawan Trisakti untuk Indonesia Emas 2045 ditandatangani, SGI DPW Jawa Barat ditandatangani, Front PMBK ditandatangani, Gerakan Nasional Indonesia Bersatu Jawa Barat ditandatangani, Gerakan Hejo ditandatangani, PAGNNI Jawa Barat ditandatangani, Barisan Sukarnois Ganjar Presiden ditandatangani, Projo Ganjar ditandatangani. Ya, Pak, ini ada yang menyusul tangan agak tidak terbaca, tapi saya coba baca ya. Projo Kasmaran, ya. Kasmaran ditandatangani, Ridwan Foredes ditandatangani, GPN Kota Bandung ditandatangani, GPN Kabupaten Bandung ditandatangani, dan BOMA Jawa Barat ditandatangani. BOMA ini dipimpin oleh Pak Eka. Demikianlah yang kami sampaikan. Mohon ini diterima, dan nanti setelah diterima saya akan juga pimpin langsung, akan ada tambahan dari rekan-rekan sekalian. Ya, demikianlah pernyataan resmi yang telah kami bacakan. Untuk pendalaman itu tentu saja ada tambahan dari rekan-rekan sekalian. Kami minta Pak Eka untuk memulai. Silakan Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Merdeka. Dan saya hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran aparat Provinsi Jawa Barat yang hadir. Senior saya, Mas Andi, Pak Bastaman, dan juga Kang Boy dan rekan-rekan, Pak Afi, para tokoh Inohong, penggerak budaya, dan juga rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan, Bung Erimos, dan kawan-kawan lain yang tadi daftarnya sudah disampaikan. Tentu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, walaupun terkesan darurat, atas penerimaan
pemerintah Provinsi Jawa Barat di rumah kekuasaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Gedung Sate. belakang ya di luar. Sebetulnya saya agak kurang menerima atas sebuah sikap yang sebetulnya sudah disampaikan. Terlebih dahulu menggunakan etika sebagaimana layaknya kita berbangsa bernegara, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat tentunya. Kami datang membawa sebuah persoalan yang sangat substansial dan prinsip dalam rangka berbangsa dan bernegara. Ada suatu goresan ketersinggungan sebagai anak bangsa atas sebuah sikap yang seharusnya masalah tersebut sudah selesai. Oleh karena itu, seharusnya sebaiknya Gubernur Jawa Barat memiliki sebuah prioritas terhadap persoalan-persoalan mana yang substansial, mana yang tidak. Jadi seharusnya Saudara Ibu Kamil, apalagi kami mewakili Barisan Daulat Masyarakat Adat yang telah menganugerahi Pak Ridwan Kamil sebagai lelaki lanang jaga kudu boga kawani. Ini olot-olot dari program masyarakat adat hadir semua, dari kampung kota, dari Ciamis, dari Sukabumi, dan beliau bertanggung jawab. Raga Katineng, Pak Gubernur Jawa Barat yang pernah memberikan penghormatan sebagai lelaki-laki kalangan jagat. Tidak mengurangi rasa hormat, saya kira bahwa ada sebuah persoalan yang substansi. Dan ini harus menjadi sebuah catatan penting. Dan kita tidak mau setback kembali, dan kita akan terus melaju dan akan mempertaruhkan harga diri dan reputasi kita sebagai bangsa. Dan kita menghormati bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Bukan persoalan patung saja, dan itu ada ahli, tetapi ada sebuah persikapan yang menurut kami sudah keluar dari kewajaran dan sebuah penilaian terhadap tokoh yang telah memerdekakan bangsa. Ini lebih penting bagi kami. Jadi Bapak-bapak asal tahu bahwa apa yang disampaikan oleh segelintir masyarakat Jawa Barat yang mengatasnamakan tadi api ya, itu sangat sudah mengganggu dan sudah menodai dari apa yang menjadi pemahaman kita berbangsa bernegara, bahwa proklamator telah dihinakan dan proklamator telah diberikan penilaian yang sangat, bagi kami ini tidak bisa main-main. Menghina Bung Karno sebagai penggali Pancasila, kami anggap kelompok itu adalah juga anti Pancasila. Ini catat oleh Kesbangpol yang betul. Dan kami, ini adalah momentum penting. Oleh karena itu, Bapak-bapak, nanti ada penambahan dari rekan yang lain. Saya ingin menyampaikan dan sampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Saudara Ridwan Kamil. Pertama, beliau tidak boleh mundur lagi. Dan kami akan terus menuntut sikap beliau untuk konsisten untuk mendirikan patung di Saparua, dan masyarakat adat dan semua komponen akan memberikan penguatan dalam bentuk ritual pelaksanaan daripada bangunan itu. Kang Gingin tanggal 10 siap ya. Kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkewajiban untuk memelihara semua aset dan karya hasil cipta karsa Soekarno, baik mulai dari gedung Indonesia Menggugat, karya-karya beliau, dan seluruh apa yang memang menjadi sebuah cipta karsa Bung Karno sebagai proklamator harus menjadi perhatian dan dipelihara oleh negara melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk ajaran-ajaran Bung Karno, termasuk juga karya-karya seni Bung Karno. Ini tolong menjadi sebuah catatan yang penting. Lalu kemudian kita minta
apa yang menjadi sikap, tindakan, ucapan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan yang telah menghina Bung Karno menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami mendesak bahwa eksistensi apa yang disebut API untuk tidak diakomodir oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebab dia adalah kelompok yang betul-betul melawan ranah-ranah ideologi negara. Saya akan perhatikan dan saya akan ikuti. Nah, yang ketiga, kami minta dan Esbangpol memiliki kompetensi untuk melakukan sebuah evaluasi semua regulasi yang datang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang datang dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yang bernuansa dan bertitik kepada intoleransi dan radikalisme, mohon untuk dicabut dan dihentikan. Termasuk yang berdasar kepada SKP. Ini catatan-catatan. Pak Ridwan Kamil akan mengakhiri jabatannya. Dan gubernur sebelumnya telah memberikan ruang beberapa peraturan gubernur yang bernilai intoleransi dan diskriminatif. Oleh karena itu, saya akan monitor Kesbangpol dan kami tidak akan berhenti untuk terus mendesak bahwa semua peraturan dan regulasi yang lahir di Provinsi Jawa Barat, di kabupaten kota se-Jawa Barat yang bernuansa rasis, adu domba, intoleransi, dan melakukan penghambatan terhadap pelaksanaan atas keyakinan beribadah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, itu akan kami terus desak. Oleh karena itu, kami minta Jawa Barat bebas dari intoleransi dan radikalisme. Saya kira demikian para senior yang kami sampaikan. Mohon menjadi perhatian dan kami minta Bapak pesan jangan mengabaikan kami yang datang hari ini. Sampaikan kepada Pak Ridwan Kamil. Beliau anak muda dan masih punya harapan dan kami tidak akan pernah berhenti. Dan kami pada suatu saat minta ketemu langsung dengan Ridwan Kamil yang menurut kami telah diberikan sebuah penghormatan dan kami minta imbalan penghormatan beliau terhadap khususnya masyarakat adat yang telah menganugerahi beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampurasun. Merdeka. Terima kasih. Ya, selanjutnya silahkan saja ditambahkan. Siapa mungkin Mas Andi mau menambahkan? Ambil. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semua saudara-saudaraku. Izin saya bersuara sedikit. Ada yang terus pejabat Kesbangpol yang mewakili institusi gubernuran. Hari ini saya cuma mau menyampaikan sesuatu hal bahwa kami masyarakat berdaulat dan kedaulatan kami tertinggi di negara ini tidak saja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual terhadap apa yang disebut pengembangan atau pembinaan untuk generasi bangsa yang merupakan tugas kita para orang tua, termasuk Bapak juga, Bapak pejabat Kesbangpol, bahwa generasi muda ini kemudian menyaksikan huru-hara gonogini bahwa ada intoleran yang benci adat, ada intoleran yang benci terhadap budaya, ada intoleran yang seolah-olah dirinya mereka lebih suci dari kami. Kami yakin bahwa orang-orang tersebut adalah pelaksana tugas dari luar negeri mungkin, ya mah. Cuma permasalahannya sekarang, kok ini diakomodir? Sejak 10 tahun yang lalu sampai detik ini masih diakomodir. Saya ingin sampaikan kepada Pak Gubernur, saya memberi tugas dalam waktu 1 bulan atau pelanjutnya nanti. Saya masyarakat adat yang negara ini berada di atas tanah kami, masyarakat adat yang disebut tanah ulayah, bahwa kami titip supaya bangsa dan negara ini menjadi tidak ada gonok ini tentang urusan-urusan politis. Saya yakin itu politis, ya. Terus kemudian saya titip kepada Bapak Gubernur dengan segala kehormatan kami dan penekanan yang tajam
bahwa habisi intoleran sampai ke akar-akarnya. Jangan ada lagi ditinggalkan hidup di negeri yang makmur, aman, dan sentosa ini. Saya juga titip kepada Pak Gubernur atau pelanjutnya nanti bahwa ada kemudian pergub, ada kemudian perda yang mengakomodir mereka, rasanya tidak masuk akal. Kenapa? Kami Pancasilais, karena falsafahnya Pancasila. Kalau mereka bukan Pancasilais, artinya falsafah mereka bukan berdasarkan Pancasila. Jadi artinya bahwa kami adalah warga yang wataknya adalah menjaga kerukunan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kalau mereka terus berkuar-kuar begitu didiamkan oleh pemerintah, ya wes nanti kami yang adil di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Sarip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Saya sepakat dengan semua tuntutan pernyataan sikap kita terkait dukungan masyarakat Jawa Barat terhadap pembangunan monumentasi Plaza Bung Karno. Saya di sini ingin menyampaikan rasa kekecewaan saya dan kritik saya terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saya kira ini, kalau orang Betawi bilang, brengsek. Kenapa saya bilang brengsek? Orang atau oknum yang menolak pembangunan patung Bung Karno bisa diterima secara resmi, manusiawi, dan terhormat di dalam ruangan gedung sate. Ber-AC, mungkin juga ada konsumsinya ya, ada kopi dan lain-lain. Tapi kita rakyat Jawa Barat kan, ya, dangukeun ya, anu jelas-jelas NKRI sejati, nasionalis, pendukung Pancasila, diterima ala kadarnya. Sampai tadi pagi saya ditelepon oleh Kesbangpol, katanya pertemuan hari ini diundur sampai besok karena baru dapat disposisi. Malah kita udah ngajuin Bang, tanggal berapa? Udah habis seminggu ya. Saya seminggu ajuin surat teman-teman masyarakat dan organisasi ingin melakukan audiensi dengan Pemprov secara baik-baik, secara beradab, secara terhormat, secara sopan santun. Tapi saya sangat kecewa dengan cara penerimaan hari ini kami punten. Apalagi tadi ketika saya cek ke Pamda dan segala macam, mereka menyampaikan belum teragendakan katanya agenda apa audiensi teman-teman seperti ini. Kritik yang sangat serius. Jadi jangan sampai kami menyimpulkan justru Pemprov mengakomodir kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan ini yang bertujuan mengamulai Bung Karno, tapi justru menistakan kami masyarakat Jawa Barat yang mendukung dan mencintai Bung Karno. Ini tolong dicatatkan, sampaikan ke Ridwan Kamil di saat akhir jabatannya udah bagus beliau mendukung pembangunan monumentasi Plaza Bung Karno. Tapi dengan ada persoalan, ada yang menolak, ada yang anti, bahkan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, katanya patung Bung Karno itu bisa menyebabkan apa? Virus akibat. Masa kan proklamator kita yang mendirikan bangsa Indonesia ini kalau nggak ada Bung Karno, kita tidak akan pernah ada yang namanya NKRI, disebut virus akidah, dan itu diterima oleh Pemprov Jawa Barat secara terhormat. Jadi saya ingat dulu lah waktu zaman COVID ada pembentukan Satgas Pemprov Jawa Barat yang melibatkan organisasi masyarakat. Muncul di situ apa? HTI, coba bayangkan, dilibatkan. Silakan cari di jejak digitalnya. Saya sampai komplain ke Pak Sekda. Pak Sekda ini kenapa bisa muncul? Kan Pak Sekda udah tahu organisasi ini udah terlarang. Wakang katanya ini data saya ormas dari Kesbangpol semuanya. Ini tolong ini, ya kayak begini kan jangan sampai dianggap sederhana. Ini udah persoalan ideologi kan. Apalagi Kesbangpol adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan penggunaan terhadap ideologi kita dalam bernegara dan berbangsa. Gitu. Itu aja pengakuan dari saya. Kecewa saya hari ini dengan penerimaan Pemprov Jawa Barat yang luar biasa menistakan kita. Menistakan kita sebagai kaum nasionalis, kaum kebangsaan, teman-teman masyarakat Jawa Barat yang mencintai adat dan budayanya, yang siap terdepan ketika ada
kelompok-kelompok atau kekuatan dari manapun yang ingin mengganggu dan merongrong NKRI ini. Tapi cara penerimaan Pemprov seperti ini. Saya tidak menyalahkan akan berdua yang di depan kan. Ya saya lihat Pemprov secara institusi. Penerimaannya seperti ini Mas Adi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Ali. Terima kasih. Selamat pagi. Sampurasun. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Yang pertama adalah saya minta agar gubernur, kebetulan diwakili Kesbangpol sekarang ini, agar konsisten, tidak tergoyahkan, karena beliau sudah merestui dan memberikan prioritas tempat di Gor Separua. Siapapun yang mau mencoba menghalangi akan berhadapan dengan rakyat Jawa Barat. Yang kedua, kenapa kita harus setuju dengan Monumen Plaza Insinyur Soekarno ini? Karena kita akan jadikan ini sebagai tujuan wisata budaya dan tujuan wisata edukasi. Jadi kita ingin memberikan pencerahan kepada generasi milenial, generasi muda, generasi Z, agar mereka paham terhadap nilai-nilai identitas dan perjuangan Bung Karno sebagai bapak bangsa, sebagai yang memerdekakan Republik ini, dan kita ingin agar mereka kita ini bisa memberikan kemerdekaan juga kepada yang lain. Mungkin ada yang tidak setuju itu karena memang jiwanya, pikirannya belum merdeka. Kita akan merdekakan mereka dengan adanya Monumen Plaza Bung Karno ini. Nah, kita lihat bahwa sesungguhnya patung proklamator itu di Sumatera Barat yang Islamnya kuat, yang takwa, yang taat, ada patung Bung Hatta sebagai proklamator, tapi tidak dianggap berhala tuh, dan tidak menjadikan virus akidah. Sudah lebih lama dari proklamator kita Bung Karno di sini. Kenapa? Karena Bung Karno ini kan orang Bandung, walaupun lahirnya di Surabaya. Dia besar di Bandung, istrinya di Bandung, masuk penjara, keluar masuk Bandung, sekolahnya selesai di Bandung, dan yang lebih hebat lagi membangun persatuan, membangun kemerdekaan, membangun Pancasila yang bisa mempersatukan bangsa, bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Pancasila diakui sebagai wadah, sebagai ideologi pemersatu dan ideologi anti penindasan. Buktinya apa? Di Pakistan ada Plaza Bung Karno, di London ada patung lilin Bung Karno, di mana ya, di Aljazair di Meksiko ada patung Bung Karno, di Amerika Latin ada Jalan Bung Karno, di Arab ada pohon Bung Karno. Jadi bagaimana besarnya perjuangan Bung Karno, bagaimana kekaguman kita pada Bung Karno, kok masih ada masyarakat kecil ini yang tidak memahami kebesaran ini. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah kita sudah dicanangkan oleh Presiden kita bahwa harus mengimplementasikan Trisakti. Salah satu daripada Trisakti tadi adalah selain politik ekonomi adalah budaya. Maka saya yakin bahwa semua peninggalan, semua sejarah peradaban yang dilakukan oleh Bung Karno dan amanah-amanah Bung Karno harusnya kita laksanakan dengan baik. Termasuk tadi Trisakti tadi adalah salah satunya, bagaimana peninggalan-peninggalan tadi dan Monumen Plaza Bung Karno tadi yang merupakan suatu nilai-nilai identitas dan perjuangan. Juga Universitas Trisakti harus kita, yang diamanahkan harus kita jaga untuk, kata Bung Karno, merupakan kawah candri di muka bagi kader-kader bangsa yang konsisten terhadap 10 pemuda. Yang mana yang diminta Bung Karno? Berikan aku 10 muda, guncang dunia. Artinya pemuda-pemuda ini harus berbasis ideologi, berbasis Pancasila, kaya, cerdas. Harus ada pemuda yang ahli IT, pemuda ahli pertanian, pemuda ahli perikanan, pemuda ahli kehutanan, pemuda ahli pertambangan, pemuda ahli hukum, pemuda ahli pemerintahan, pemuda ahli yang tentunya saja 10 tadi merupakan suatu dasar daripada kebangkitan bangsa. Nah,
Mohon maaf nih Pak Kesbangpol, saya kira saatnya kita sadar bersama bahwa nuansa, marwah, martabat bangsa ini harus kita bangun bersama, diawali dengan bagaimana nilai-nilai ajaran Bung Karno ini menjadikan pakem bagi seluruh anak bangsa termasuk seluruh para penyelenggara negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita minta tanggapan dari Kesbang Limas, kami persilakan Api untuk memberikan. Sampurasun. Anu dihormatku simkuring kesempatan kang Mas Andi, Kang Sarif Pratama, Pak Indra, Kang Boy, Kang Budi, sering lagi sadayana. Soalnya ayah hari maksudnya. Oke, no, pakai Bangpol anu dihormat. Hari Kang Itna kemana? Abi tes ada di mana deh Kang It? Pakai Bangpol. Daya. Oh, gitu ya. Kang It bala teh bala abi dina ngopelakeun Kongres Sunda. Janten kieu pakai Bangpol. Kami datang ke sini bukan untuk demo, tapi untuk memberikan dukungan kepada Pemprov dan kepada Pak Ridwan Kamil supaya hatinya itu teguh ya, untuk mendirikan monumen Bung Karno. Karena penolakan terhadap proklamator itu adalah penolakan terhadap proklamasi negeri ini, penolakan terhadap Indonesia, apalagi di belakangnya ada HTI. Mereka memang menolak Bung Karno, intinya ada pengen bikin negara sendiri, begitulah kira-kira ya. Jadi itu harus kita lawan. Yang harus melawan mereka bukannya Pemprov, bukan hanya Pak Ridwan Kamil, tapi seluruh elemen masyarakat itu harus melawan mereka. Apalagi Kesbangpol, kira-kira begitu ya. Hanya rakyat, tapi Pemprov pun harus melawan dengan memberikan ruang. Harus bergandengan tangan melawan mereka, karena mereka menolak berdirinya republik yang kita cintai ini. Ini adalah masalah prinsip, ya. Nah, dan dalam hal ini Kesbangpol jangan salah menilai, harus bisa menilai mana musuh, mana balat, kan kira-kira gitu. Nah, mereka itu musuh kita semua, dan kita balat bapak-bapak. Nah, gitu. Jadi bahaya bisa Pak Kesbangpol salah menganalisa gitu ya. Bahaya bisa. Saya tuh sering mempergunakan olah balat di YouTube Pak, dino acara-acara ada gitu ya. Atau saya bisa nih lamun urang teh di ditur gitu di olah barat gitu. Tong di dieu dihanapeun tangkal beringin. Kalau mereka yang merupakan musuh diterima di dalam dengan penuh kehormatan, nah ada balat-balat di dieu gitu lah. Padahal ini adalah orang-orang yang terhormat. Kayak Kang Eka, dulu adalah Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kang Sarif Pratama, beliau itu adalah anggota DPRD 3 periode. Ada Kang Budi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Rimos dan lain sebagainya. Mas Andi senior kita. Gitu jadi kumaha tuh kita balat Pak, lain musuh. Jadi karunya kita tinggal Kesbangpol di kayaknya. Nah, dengan kita begitu Pak Kesbangpol ya, kita ingin memberikan keteguhan hati kepada gubernur dan kepada Provinsi Jawa Barat. Jangan takut menghadapi kaum intoleran, pelantaran sieunnya jadi lebetkeun gitu kalebat sampai segitu carana. Dan segitu lu kalau dicalikeun di lebat mah urang-urang lain mereka artinya. Kira-kira gitu. Itu nama eta unggul anu kapihatur. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa cukup dari kita ya, kita minta tanggapan dari Kesbang Limas sudah jelas tadi ya.